Laku suci berarti kelakuan sebagai Tuhan atau gerak-gerik sebagai Tuhan atau perbuatan sebagai Tuhan. Karena itu di dalam laku suci apapun itu harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Karena apa? Karena perbuatannya Tuhan itu sendiri. Apa resikonya? Kalau laku suci tidak tepat. Apa resikonya? Kalau laku sucinya gagal. Kalau laku suci kita gagal, laku suci kita tidak tepat, ada dua resiko. Satu, resikonya kita akan masuk lagi ke dunia karma. Gitu loh. Kita akan masuk lagi ke dunia karma. Kita akan masuk lagi ke dimensi karma. Maka saat ini adalah era kedaulatan Romo, yang berarti hukum alam akan berlaku di zaman ini, di zaman sekarang ini. Itu hukum alam yang berlaku. Hukum adat, hukum agama, hukum negara itu sudah nggak digubris. Sudah nggak berlaku lagi. Lihat saja, di mana-mana semua hukum dilanggar. Itu sebagai tanda kalau semua hukum itu sudah tidak terpakai. Karena sudah bukan zamannya. Lah ini zamannya adalah zaman kedaulatan Romo. Di zaman kedaulatan Romo ini hukum alam yang berlaku. Suka enggak suka, hukum alam akan berbuat. Nah, hukum alam ini secara spiritual disebut sebagai karma. Kenapa di era kedaulatan Romo kok hukum alam yang akan berlaku? Kok karma yang akan berlaku? Karena di era kedaulatan Romo, jika ada pemimpin, maka pemimpin itu akan disebut Ratu Adil. Panjenengan tahu apa itu Ratu Adil? Tidak ada. Tidak ada satupun manusia hidup di dunia ini yang adil, itu nggak ada. Yang bisa adil itu nggak ada. Kecuali karma. Nah, selain karma, nggak ada yang bisa adil. Di dalam pemerintahan Ratu Adil, itu karma yang akan berlaku kepada kita, yang akan berbuat kepada kita. Karena selain karma, nggak ada yang adil, itu nggak ada. Lah kalau kita sampai laku suci tidak tepat, apalagi kok gagal, lah resiko pertama kita adalah kita akan masuk lagi ke dunia karma, ke dimensi karma, ke dalam hukum sebab akibat. Kalau panjenengan nyubit orang, akan dicubit orang lagi. Itu hukum itu yang akan berlaku kepada kita kalau kita sampai laku sucinya tidak tepat, apalagi sampai gagal. Yang kedua, kalau laku sucinya tidak tepat dan sampai gagal, resiko kedua kita akan kembali kepada dunia masalah. Simpelnya dunia masalah. Dunia masalah itu apa? Dunia masalah itu
kredit, utang, miskin, sakit, mati, stres. Itu dunia masalah. Kita akan mengalami semua itu. Kalau laku suci kita tidak tepat, laku suci kita gagal, satu, kita akan masuk terperosok lagi ke dunia karma. Yang kedua, kita akan mengalami sakit, kita akan mengalami kekurangan, kita akan mengalami dililit hutang, kita akan mengalami stres karena banyaknya masalah. Ujungnya kita akan mengalami mati, dipendem, hidup tetap sempurna karena putra. 4 anasirnya belum tentu sempurna. Gentayangan di alam sana, raganya buat rebutan cacing tanah. Itu kalau sampai laku sucinya tidak tepat dan gagal. Namun, kalau laku sucinya tepat dan berhasil, dalam artian itu bisa dipertahankan, hasil manekung, hasil ngebleng ini dipertahankan gitu loh. Enggak ternoda, enggak kemomoran. Kita tidak akan mengalami semua yang sudah saya sebutkan tadi. Karena apa? Karena gerak-gerik kita adalah gerak-gerik Tuhan. Apa yang kita pikirkan adalah pikiran Tuhan. Apa yang kita batin adalah batinnya Tuhan. Tuh. Jadi tidak akan mengalami semua yang sudah saya sebutkan tadi. Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, itu salah satu-satunya terbaik di dalam laku suci. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu adalah yang kedua di dalam laku suci yang terbaik. Kalau kita sampai lepas di 2 jalur itu, kita akan tersandung karma. Nah, kalau jiwa raga kita bisa disentuh oleh karma lagi, ini sudah menjadi rawan. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan akan disentuh kedua kalinya, disentuh lagi ketiga kalinya, selama-lama menjadi kebiasaan seperti masa lalu kita. Kalau hukum agama, hukum negara, hukum adat, selagi panjenengan punya duit, panjenengan bisa membeli. Hukum itu bisa panjenengan beli selagi panjenengan punya uang. Hukum agama, hukum adat, hukum negara, kalau panjenengan cerdas, itu bisa panjenengan politiki. Tapi hukum karma nggak bisa. Hukum karma tidak bisa. Makanya saya katakan tidak ada satupun makhluk yang bisa adil di dunia ini. Manusia manapun tidak akan bisa adil selama hidup di dunia ini. Yang bisa melakukan itu adalah karma. Nah, ini zamannya. Selama ini kan kita mengingkari karma ini. Nah, ini zamannya. Ini dunianya, ini eranya, ini peradabannya, ini kedaulatannya. Nah, kalau ratunya ratu adil, berarti hukumnya hukum karma. Karena tidak ada yang bisa adil selain karma. Maka sebab karena itu, apapun itu cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Diproses atau tidak diproses, cukup diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, apapun itu cukup nikmati
rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya biar karma yang beraksi. Kita tidak perlu ikut campur. Jadi kalau panjenengan difitnah, dibully, dibenci oleh seseorang, biarkan karma waktu yang akan membuktikan. Biarkan kejadian karma yang akan menceritakan. Nggak usah ikut campur. Cukup nikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau tidak, kitanya juga ikut tersandung karma jika tidak. Di sini orang-orang yang tidak baik terjebak di sini, tidak bisa. Di era kedaulatan Romo, orang-orang yang tidak baik terjebak di sini. Betapapun dia mengingkari, tetap terjebak. Karena apa? Karena apapun perbuatan yang dia perbuat, dia akan diperbuat seperti itu juga oleh orang lain. Betapapun dia bisa mempolitiki hukum, betapapun dia bisa membeli hukum, karma tetap akan berlaku baginya sesuai perbuatannya. Nggak bisa mengelak. Nah, kalau kita sampai laku sucinya tidak tepat, apalagi sampai gagal, lah kita akan kembali lagi ke situ. Nah, selama ini yang menjadikan kita sering bersedih, sering menderita, sering kekurangan, sering gelisah, sering ragu, sering takut, itu perbuatan karma. Gagal di situ, gagal di sini, itu semua karma. Nah, jangan sampai kita kembali lagi ke dalam karma. Setelah selesai manekung atau gembleng nantinya, eman-eman. Karena gembleng atau manekung hanya dapat dilakukan sekali dalam seumur hidup. Tidak bisa 2 kali, apalagi sampai 3 kali, tidak bisa. Jadi kalau sampai tidak tepat, kemungkinan gagal menjadi besar. Nah, kalau sudah mengalami tidak tepat 1 kali saja, ke depannya itu rawan sudah. Rawan tidak tepat lagi. Kalau sudah disentuh karma sekali saja, maka ke depannya itu sangat mudah disentuh karma untuk yang kedua, ketiga, keempat kalinya, dan seterusnya. Nah, ini untuk orang-orang yang masih belajar, laku suci itu terasa seperti orang dikekang, seperti orang di penjara. Makanya orang-orang terdahulu mengeluarkan filosofi bagi orang-orang yang ahli surga, dunia itu penjara. Seperti penjara. Maksudnya bagi orang-orang suci, dunia ini penjara. Jadi seperti orang dikekang gitu loh, seperti orang diborgol. Kalau laku sucinya belajar gitu loh. Kalau laku sucinya ini masih belajar, itu seperti dikekang. Bagaimana tidak dikekang? Difitnah orang, tidak bisa membalas fitnah lagi. Ditipu orang, tidak bisa balas nipu lagi. Dicubit orang, tidak bisa balas nyubit lagi. Apa nggak seperti dikekang itu? Apa-apa nggak bebas. Karena apa-apa harus tersempurnakan, kanthi teguh rahayu slamet. Jadi kalau masih belajar itu
Rumit, sulit, berat sekali itu. Makanya sebelum laku suci, panjenengan mankung atau gembleng, artinya panjenengan mempelajari, melatih diri gitu loh. Melatih diri. Sebenarnya tanpa menekung, tanpa gembleng, saya bisa langsung menemani panjenengan manunggal jati, itu saya bisa. Lawang saya punya mujizat di situ. Tapi kenapa kok harus pakai manekung dulu sebelum itu? Harus pakai gembleng dulu sebelum itu? Agar supaya nantinya setelah manunggal jati, di saat panjenengan laku suci, itu panjenengan ahli di situ. Nggak belajar lagi gitu loh. Sudah ahli. Nah kalau laku sucinya nggak belajar karena sudah ahli, ya nggak ada masalah, nggak ada hambatan. Gampang, wajar, dan semuanya enak. Jadi di dalam laku suci, panjenengan mendengar apapun, melihat apapun, mencium apapun, biarkan. Biar karma yang melakukan gitu loh. Panjenengan nggak usah repot-repot mengotori mulut, mengotori otak, mengotori mata, mengotori hidung, mengotori telinga. Nggak perlu. Karena manekung atau gembleng hanya dapat dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Jadi tidak perlu melakukan semua itu. Biarkan karma yang melakukan. Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak percaya saya kalau kamu itu seperti itu, seperti itu, seperti itu. Terima kasih. Biarkan saja. Nanti kan karma akan menceritakan. Nanti kan karma akan memberi bukti. Nah, kepada yang tidak percaya kepada panjenengan. Kalau ada yang meragukan panjenengan, cukup terima kasih. Tidak perlu di itu ini. Biarkan karma yang memberikan bukti kepada orang yang meragukan panjenengan. Tentang apapun. Cukup nikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selebihnya biar karma yang beraksi. Karena ini eranya, karena ini zamannya. Jadi kita nggak capek. Tidak capek menghakimi, tidak capek mengadili, tidak capek mencari-cari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena karma yang akan melakukan. Bukan kita, juga bukan Tuhan. Tapi karma yang akan melakukan. Hukum sebab akibat, hukum alam semesta yang akan melakukan. Nah dengan itu, jangan mentang-mentang kitanya. Kitanya juga perlu hati-hati. Karena apa? Karena jika tidak hati-hati, kita juga akan masuk ke dalam karma. Artinya mengalami hal yang sama. Upaya berhati-hati terbaik, termudah, dan tergratis adalah menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu adalah terbaik, tergampang, termudah, dan tergratis. Sedangkan upaya-upaya hati-hati lainnya itu tidak gampang dan tidak gratis. Jadi baik-baik panjenengan. Glegeen panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Kentutnya panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Kencingnya panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Beolnya panjenengan harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Angop, nguap, wah, tandanya ngantuk. Itu juga harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet. Mulet ketika tidur itu pun harus tersempurnakan kanthi teguh rahayu slamet.